warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Kalian apa kabar? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah Alhamdulillah Bu. sehat sehat, Ibu. Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, Nizar selaku ketua kelas silahkan pimpin doa. Baik Bu, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Nizar. Ya, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Nur Umul Anisa, apakah hadir? Hadir, Bu. Nurulita Aisyah Guswanti, Hadir Bu. Nizar Rifai, Hadir Ibu. ya hadir semua ya. Ya Bu. Sebelumnya, Ibu ingin menanyakan terlebih dahulu. Ada yang masih ingat materi sebelumnya? Ada Bu. Saya, Bu. Ya, silahkan. Umul. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang pertanian konvensional dan pertanian modern, Ibu. Ya, betul sekali. Pertanian konvensional dan modern. Yang lain ada yang tahu perbedaan dari pertanian konvensional dan modern? Saya Bu. Ya Bu. Ya, silahkan Lita. Pertanian konvensional adalah pertanian yang masih menggunakan alat atau teknik secara tradisional, seperti masih menggunakan cangkul untuk membajak sawah. Sedangkan Hmm. pertanian secara modern itu adalah pertanian yang sudah mulai berkembang dan sudah mulai menggunakan alat-alat modern seperti menggunakan traktor dan masih banyak lagi. Sekian Ibu. Ya, betul sekali. Perbedaan dari pertanian konvensional dan pertanian modern. Jadi, kalian masih paham ya tentang materi sebelumnya. Masih Ibu. Iya, Bu. Alhamdulillah masih ingat. Ya, bagus sekali. Hari ini kita akan belajar terkait dengan hidroponik. Di sini ada yang tahu apa yang menyebabkan tanaman hidroponik bisa tumbuh tanpa tanah? Saya Bu. Saya, Bu. Ada yang bisa? Iya, Saya. Lita. Saya Bu. Menurut saya, tanaman hidroponik itu bisa tumbuh di dalam air itu karena adanya nutrisi dari air tersebut, sehingga tanaman yang tumbuh di dalam air itu akar-akarnya bisa mengambil nutrisi dari air tersebut. Mungkin itu pendapat dari saya, Ibu. Ya, bagus sekali, Nak Lita. Tanaman hidroponik bisa tumbuh tanpa tanah karena akar tanaman langsung mendapatkan nutrisi, air, dan oksigen yang dibutuhkan untuk tumbuh. Nutrisi ini diberikan dalam bentuk larutan yang mengandung zat hara. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini yang pertama itu peserta didik dapat menganalisis masalah yang dihadapi dalam tanaman hidroponik. Kalian diharapkan mampu menganalisis masalah yang dihadapi dalam tanaman hidroponik. Manfaat dari tujuan pembelajaran ini yaitu mengasah kemampuan kalian dalam pemecahan masalah terkait budidaya hidroponik. Hidroponik merupakan metode bercocok tanam tanpa menggunakan tanah sebagai media tanamnya.
Sebagai gantinya, tanaman ditumbuhkan dalam larutan air yang kaya akan nutrisi. Media tanam yang sering digunakan dalam hidroponik meliputi kerikil, pasir, serat kelapa, rock wool, ataupun spons. Baik, Ibu akan membagikan sebuah video. Silahkan ditonton. Dan dari situ Ibu akan memberikan tugas. Silahkan diperhatikan baik-baik. Baik, Ibu akan membagikan sebuah video pembelajaran. Silahkan kalian simak baik-baik. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, setelah video tadi, atau dalam video tersebut terdapat tanaman apa? Pakcoy, Bu. Pakcoynya kenapa? Ada yang tahu? Layu, Bu. Setelah menonton video tersebut, Ibu akan memberikan tugas. Tugasnya ini dalam bentuk kelompok. Baik, Bu. Pembagian kelompok Ibu telah kirim di grup WA. Silahkan lihat dan dibaca. Ya, Iya, Bu. Ya, Bu. lihat. Iya, Bu. Silahkan kalian mengerjakan secara kelompok. Ibu juga telah bagikan di grup. Langkah-langkah kerjanya kalian bisa lihat di situ. Baik, Ibu akan kasih waktu 30 menit. Apakah cukup mengidentifikasi masalah yang ada dalam video tersebut, kemudian solusi atas masalah tersebut? Apakah kalian bisa dalam waktu 30 menit? Insya Allah bisa, Ibu. Iya, Bu. Siap. Silahkan dikerjakan. Baik, Ibu. Terima kasih. Baik, Bu. Kalian sudah menyelesaikan tugas. Silahkan kalian mempresentasikan tugas kelompok kalian. Kelompok 1 dipersilahkan. Baik, terima kasih, Ibu. Saya akan mewakili saya tentang apa yang didiskusikan tadi. Jadi, berdasarkan video yang telah kami lihat bahwa tanaman pakcoy tersebut mengalami layu. Nah, tanaman hidroponik dapat layu itu karena beberapa hal, terutama berkaitan dengan air atau air sebagai media tanamnya sendiri. Nah, untuk itu maka solusi yang dapat kami berikan yang pertama itu mengecek kualitas air dan pH. Kemudian selain itu melakukan cek larutan nutrisi. Pastikan larutan nutrisi tidak kadaluarsa dan mengandung semua nutrisi yang dibutuhkan tanaman. Kemudian selain dari nutrisi dan kualitas air sendiri, sirkulasi air juga mempengaruhi tanaman dapat layu atau tidak selama proses sistem hidroponik itu. Maka sebaiknya melakukan pengecekan terhadap sirkulasi air yang diberikan pada pertanaman tersebut. Sirkulasi air yang lambat dapat menyebabkan tanaman layu. Itu saja dari saya, Ibu. Saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih. Itu tadi penjelasan dari Nak Umul. Kita berikan aplaus kepada Nak Umul atas presentasi yang telah diberikan. Setelah kalian mengerjakan tugas tersebut, apakah ada kendala yang kalian hadapi dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah tersebut? Apakah ada? Boleh diceritakan Saya, kendala Bu. yang dihadapi. Siapa? Ya, silahkan, Nak Saya, Bu. Umul. Iya, dari pengerjaan tadi, kami kesulitan untuk ini, Bu,
menyatukan pendapat dan berkomunikasi karena tidak bertemu secara langsung. Jadi walaupun informasi tersedia secara banyak di internet, tapi komunikasi antara kami karena yang diberikan kepada kami itu cukup, jadi kami dapat menyelesaikan tugas yang diberikan. Itu saja dari kelompok saya, Bu. Oke, em, mari kita simpulkan terlebih dahulu pembelajaran hari ini. Apakah ada yang ingin menyimpulkan tentang materi pembelajaran hari ini? Saya akan mencoba menyimpulkan tentang materi yang dipelajari hari ini, yaitu tentang hidroponik. Menurut saya, setelah mempelajari materi ini, saya mengambil kesimpulan bahwa hidroponik adalah cara bercocok tanam tanpa menggunakan tanah. Biasanya, em, di dalam budidaya hidroponik itu kita memerlukan larutan nutrisi sebagai pengganti hara agar dapat diserap oleh akar tanaman. Kemudian dalam hidroponik juga memerlukan cara atau teknik agar tanaman tersebut bisa tumbuh subur, seperti pemberian larutan nutrisi, terus pencahayaan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Mungkin sekian Ibu, apakah ada yang lain ingin menambahkan? Dipersilakan Ibu. Baik, terima kasih Nak Nurul. Jadi selanjutnya Ibu akan menyimpulkan keseluruhan materi hari ini terkait hidroponik, di mana dalam budidaya hidroponik itu kita harus benar-benar memperhatikan nutrisi larutan yang ada pada tanaman hidroponik. Karena ketika larutannya bersifat asam atau basa sedikit saja itu tanamannya akan layu. Jadi dalam budidaya hidroponik ini kita harus memperhatikan dan menjaga agar larutan nutrisi dalam budidaya hidroponik ini bisa membuat tanaman menjadi lebih sehat. Terkait soal evaluasi, Ibu sudah kirim linknya di WA, silahkan kalian kerjakan. Dan untuk pertemuan selanjutnya, kita akan masuk ke materi budidaya tanaman pakcoy. Berhubung materi telah selesai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, Nizar, silahkan pimpin doanya. Baik, Bu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, langkah baiknya kita berdoa agar apa yang kita pelajari dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa dalam hati, Amin. mulai. Berdoa selesai. Amin. Ya, Ibu tutup kelasnya hari ini. Kalian semangat terus belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ibu. kasih, Ibu. Iya, kalian semangat belajar terus ya.